A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati para direktur, manajemen, dan juga khususan Ustaz Fadli, Ustaz Ridho dari BPI, dan jamaah sholat zuhur musalla syuhada di rumah sakit Ibu dan Anak Zainab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memulai tausiah zuhur ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan sungguh kita tak pantas mengeluh karena nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak daripada cobaan dan ujiannya. Bahkan ujian dan cobaan yang Allah berikan itu juga merupakan bagian dari kenikmatan, karena setiap kali kita mampu melampaui dari cobaan dan ujian tadi, kita naik level. Ya, ujian dan cobaan itu bukan sebuah penghinaan, tetapi merupakan jalan yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk jadi lebih baik lagi, dan itu kenikmatan dari Allah. Salawat beriring salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan suri tauladan kita. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak, amin ya rabbal alamin. Dan tema kita pada zuhur yang indah ini adalah tentang nuzul Quran, di mana kita ingin lebih mengenal lagi apa itu Al-Quran. Kalau saya tanya kepada yang hadir ini, apa itu Al-Quran? Pasti semua jawab, itu Ustaz, yang ada di rak itu Quran Ustaz. Betul, tidak salah. Tetapi ada terminologi khusus yang disebutkan oleh para alim ulama kita di dalam berbagai kitab ulumul Quran, kitab yang membahas tentang Al-Quran, bahwa definisi dari Al-Quran itu sendiri, yang pertama, Al-Quran huwa kalamullah. Yang pertama, Al-Quran itu adalah perkataannya Allah. Jadi bukan perkataan manusia, bukan perkataan malaikat Jibril, bukan perkataan Nabi Muhammad SAW, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ustaz, bahasanya kok bahasa Arab kayak Nabi Muhammad? Nabi Muhammad orang Arab. Jadi jangan-jangan itu memang bahasa Nabi Muhammad Ustaz. Ya, Allah berikan kepada Nabi Muhammad pemahaman tentang wahyu, lalu Nabi Muhammad yang menyampaikan. Oh enggak, teksnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan, kami telah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Jadi memang Allah yang memilih bahasa Arab sebagai bahasa pengantar dari Al-Quran itu sendiri. Jadi jangan ada perkataan, oh itu karena di Arab Ustaz, kalau nanti turunnya itu di Jawa pakai bahasa Jawa, kalau turunnya di Aceh bahasa Aceh, turun di Riau pakai bahasa Melayu, turun di Sumatera Barat pakai bahasa Minang. Enggak. Allah telah memilih bahasa Arab sebagai bahasa pengantar dari Al-Quran. Bukan Allah orang Arab, bukan. Tapi disitulah Allah memuliakan satu kaum di antara kaum yang lain. Allah yang memuliakan, apa boleh buat? Jangan protes. Jangan protes. Jadi yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan memang adalah kalamnya, perkataannya. Dan ini perkataannya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana perkataan seorang penguasa. Dia memiliki kehebatan yang sama seperti penguasa itu. Makanya disebut Al-Quran huwa kalamullah al-mu'jizu, yang merupakan mukjizat. Kenapa dikatakan mukjizat? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Qawiyul Matin, yang maha kuat. Maka Al-Quran itu pun memiliki kekuatan. Ya. Kekuatan apa? Nah, kita tahu Al-Quran salah satu atau beberapa ayat Al-Quran itu bisa mengusir jin. Tanya Mas itu. Ya, ada yang kemasukan, ada yang ya saja. Bacakan ayat kursi salah satunya. Ini yang mengajari ayat kursi memiliki kekuatan untuk mengusir itu,
Itu setan sendiri. Ya, salah seorang sahabat, dan dapat disebutkan demikian, sedang menjaga logistik Baitul Mal. Lalu ada yang mencuri di sana, ditangkap. Lalu dikatakan, jangan tangkap saya Pak, saya ini orang miskin. Oh, orang miskin? Iya, orang miskin. Karena Baitul Mal untuk orang miskin, maka dilepaskan. Ya sudahlah, memang dia orang miskin, hadiah pulang. Ya. Malam kedua datang lagi. Ini tidak betul ini kayaknya nih. Masa semalam udah mencuri, akan curi lagi. Ditangkap. Dia bilang, aduh mohon tolong Pak, lepaskan saya Pak, saya orang miskin Pak. Kasihan anak saya, kasihan keluarga saya. Miskin Pak. Dilepaskan, karena itu Baitul Mal. Malam yang ketiga datang lagi, ini tidak betul ini berdusta, ini pendusta, ini kutangkap, kubawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditangkap. Nah, tolong Pak, lepaskan saya Pak, tolong Pak. Enggak, pokoknya indah 3 kali udah. Kubawa kau kepada Rasulullah. Jangan Pak, jangan. Enggak, pokoknya dibawa. Akhirnya ibu dia. Beginilah, saya kasihkan satu rahasia. Yang mana kalau nanti dibaca ini, diamalkan ini, terhindar, terbebas dari godaan setan. Benar, sumpah demi Allah. Wah, kalau dia kata demi Allah, sahabat percaya kan? Apa amalannya? Baca ayat kursi, itu dia. Lalu ketika pagi harinya, Rasulullah kan tidak ada di situ waktu itu. Tapi Rasulullah tanya, apa yang dilakukan orang yang kamu tangkap dari malam? Oh, baru ingat dia. Iya, ya Rasulullah, kayak gini kejadian. Ceritakan dulu kronologinya, biar nggak dituduh dia menyelundupkan harta Baitul Mal pula kan. Ceritakan begini ya Rasulullah. Lalu tadi malam dia mengatakan ada satu amalan yang bisa membebaskan saya dari setan. Apa itu? Membaca ayat kursi. Maka Rasulullah mengatakan yang dikatakannya benar walaupun dia itu adalah pendusta. Itu. Jadi siapa yang memberitahu? Setan sendiri sebenarnya. Itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu maha kuat, kalamnya juga sama kuatnya. Karena kalam Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ada Asy-Syafi yang maha memberikan kesembuhan, maka di dalam Al-Qur'an juga ada ayat-ayat kesembuhan. Bukan dawa ya. Syifa, ayat syifa. Ya. Ayat syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya kan diturunkan Al-Qur'an sebagai syifa, kesembuhan, bukan obat. Nanti jangan pula dibilang ini pada kesembuhan, diambillah Quran itu, direbus dia, diminum. Wah, ini salah. Nggak ada yang begitu. Ya, beda dalam bahasa Arab ada namanya dawa, ada namanya syifa. Dawa itu obat, yang diresepkan lah, yang diresepkan. Itu namanya dawa. Tapi apakah setiap dawa, setiap obat bisa menyembuhkan? Oh enggak, ya kan? Terbukti enggak? Diagnosanya sama, resepnya sama, belum tentu satu sembuh satu enggak, ya kan? Al-Quran syifa, ya, penyembuh, kesembuhan. Nah, di dalam Al-Quran itu ada ayat syifa, ada ayat-ayat penyembuhan, ya, 7 ayat kesembuhan itu ada dalam Al-Quran. Ya, Syekh Wahbah Zuhaili telah memberikan ijazahnya kepada kami waktu itu ketika kami bersama-sama beliau. Beliau mengijazahkan 7 ayat syifa, 7 ayat kesembuhan. Tapi tidak sekarang kita bahas, kapan-kapan lah nanti. Ya, kaji khusus itu kaji khusus. Ya. Nah, apa buktinya? Nah, seingat saya tahun 2014 itu Masjid Raya Pasar Bawah itu kan mendatangkan syekh-syekh dari luar. Ya. 2014 saya kebetulan penerjemah di sana. Itu ada yang satu dari Suriah, satu dari Palestina atau Jordania waktu itu. Datanglah kedua Masjid Raya waktu itu. Dia minta, Ustaz, tolonglah Ustaz, bawanya air, satu aqua, satu botol, yang 1,5 liter itu. Tolong mintakan kepada syekh-syekh kita untuk dibacakan ayat-ayat kesembuhan. Untuk siapa Pak? Untuk saudara saya. Oh baik, ya, saya ambil, saya minta kepada para masyayikh itu, Syekh, kita bacakan doa ayat-ayat kesembuhan di botol ini. Yang kami lakukan, kami bertiga buka botolnya,
Lalu kita bacakan ayat-ayat Al-Quran dengan niat sebagai kesembuhan. Setelah kami bacakan, kami kasih kembali kepada ketua tadi di bawah. Itu tidak selesai seminggu sebelum Lebaran itu. Habis itu kami tidak tahu lagi tentang apa yang terjadi setelah itu. Setelah Lebaran, ketua itu datang, Ustaz, ada kabar gembira, Ustaz. Apa itu? Saudara saya yang kena kanker itu, Ustaz, mau dioperasi waktu itu, Ustaz, tapi tidak bisa karena kankernya ganas. Ya, kanker lagi ganas-ganasnya, tidak bisa dioperasi. Dia harus settle dulu kankernya itu, baru bisa dilaksanakan tindakan operasi, kan begitu. Setelah minum air itu, Ustaz, selama 1 minggu, dokter-dokter pun pada bingung, kok bisa kanker ganas tadi itu berhenti bergerak. Akhirnya dilaksanakan operasi dan alhamdulillah sukses operasinya, Ustaz. Subhanallah. Itu kejadian saya lihat sendiri. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan Al-Quran memiliki mukjizat, benar, karena dia adalah kalamullah, perkataannya Allah. Allah yang maha memberikan kesembuhan, maka kalamnya juga memiliki kesembuhan. Nah, ini panjang kajiannya, tapi kita persingkat saja, tidak usah panjang sekali. Kalamullah al-mu'jizu, ya, memiliki mukjizat. Al-munazzalu, yang diturunkan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biwasitati Jibril, dengan perantaraan malaikat Jibril. Nah, ini yang nanti akan membedakan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Pernah dengar hadis qudsi? Hadis qudsi itu adalah firman Allah, tetapi tidak melalui perantaraan malaikat Jibril, langsung ke dalam hati Rasulullah. Salah satunya yaitu terkait dengan masalah puasa bulan, ya. Kullu amal ibni Adam lahu, seluruh amalan anak Adam itu untuk dia, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, itu untukku, wa ana ajzi bihi. Itu hadis, bukan Quran, tapi kata-kata itu kata-kata Allah, tidak melalui malaikat Jibril. Itu namanya hadis qudsi. Kalau yang di Al-Quran semua melalui perantara malaikat Jibril, artinya ada protokolnya di sana. Nah, itu makanya resmi, ya. Itu. Kemudian al-muta'abbadu bitilawatihi, mendapatkan pahala, dikatakan sebagai sebuah ibadah ketika kita membacanya. Ini juga yang membedakan Al-Quran dengan hadis qudsi. Kita tidak dapat pahala baca hadis, jangan salah, ya. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ya, ada Musnad Ahmad, ada riwayat Nasai, Tirmizi. Kita baca, tidak dapat pahala, tidak ada pahalanya. Tapi kalau Al-Quran, 1 ayat kita baca, dapat kita 10 pahala, ya. Dan alif lam mim itu bukan 1 ayat, bukan 1 kata, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Makanya pahalanya luar biasa, ya. Nah, al-mabdu'u bi suratil Fatihah, dimulai dari surah Al-Fatihah, wal makhtumu bi suratin Nas, dimulai dari surah Al-Fatihah, ditutup dengan surah An-Nas. Itu di Al-Quran semuanya. Lain daripada itu, mana tahu nanti ada pula yang mengatakan, Ustaz, kami menemukan ada Quran baru, Ustaz, ditemukan ini riwayat dari Aisyah radhiallahu anha begini begitu. Al-Quran yang sudah ada sama kita, itulah Quran. Di luar daripada itu bukan Al-Quran, ya, luar. Nah, kemudian ada yang ingin bertanya lagi, mungkin Al-Quran itu kalau kita buka di HP, bagaimana nanti hukumnya? Apakah jadi Quran juga? Karena yang kita kenal Al-Quran itu kan yang ada di mushaf itu kan. Apakah ketika kalau kita install aplikasi di HP, otomatis HP kita jadi Quran? Atau gimana? Ya. Saya pernah bertanya ini kepada Syekh Alauddin Az-Za'tari, Ketua Dewan Fatwa dari Suriah, ya. Dan kita masih terus sering ngaji sama beliau di luar Ramadan. Beliau mengatakan, kapanpun suatu benda
dituliskan atau ada di atasnya ayat-ayat Al-Quran, maka dia memiliki hukum yang sama seperti mushaf Al-Quran. Kalau HP kita install aplikasi Quran, ketika kita buka aplikasinya, di saat itu dia menjadi hukumnya hukum Al-Quran. Tutup lagi, hilang hukumnya. Sama seperti kertas, ketika ditulis ya, ayat Al-Quran, maka dia menjadi mushaf Al-Quran. Tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Tapi kita hapus tulisannya pakai air, terhapus dia, luntur tintanya, hilanglah hukum Al-Quran daripada kertas tersebut ya. Nah, ini jawaban yang menjadi kias dari HP. Maka HP kita itu, ayolah kita jadikan sebagai salah satu wasilah atau jalan atau alat mendekatkan diri kita kepada Allah. Install aplikasi Al-Quran. Jangan kita banyak aplikasi yang lain, Al-Quran tidak ada ya. Nah ini disanksikan, ini muslim atau tidak muslim. Kalau zaman dulu kita agak ribet sedikit. Al-Quran ya biasa kita pakai Quran kecil kan, masuk di sini Quran kecil, mau sholat, mau ke kamar mandi, mau wudhu, letak dulu. Habis wudhu lupa sholat, habis sholat pulang, udah sampai rumah baru ingat, astagfirullahaladzim, tinggal Quran di masjid sana ya. Mau balik udah jauh, besok lupa, besok lupa, besok lupa. Akhirnya apa? Nah, nggak dibaca-baca di Qurannya. Sekarang kita ada kemudahan, HP kita nggak akan tinggal tuh HP itu. Udah pergi dari rumah, mau ke kantor, tengah jalan HP tinggal balik. Kenapa? Banyak yang dibutuhkan di sana, yang menghubungi kita banyak, aplikasi di situ ada. Maka kita jadikanlah HP kita sesuatu yang nggak bisa lepas lagi dari kita. Sholat masuk kantongnya, nggak bisa kita lepaskan. Kita jadikan wasilah, kita jadikan sarana, alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Install aplikasi Quran. Mau sholat, nunggu azan, buka satu halaman saja baca, satu ayat pun jadilah. Jadikan HP kita itu sebagai sumber pahala, jangan dosa. Ya, tengok di situ, tengok YouTube, ya. Tengok YouTube, tengok TikTok, ada TikTok lagi, ya, yang tak apa-apa di situ, dosa. Ya. Tapi susah kita menghindarinya kan? Nah, maka ingat, ya, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah perbuatan dosa dengan perbuatan baik, maka itu akan menghapusnya. Kita banyak dosa melalui HP, jujur sajalah ya, jujur sajalah. Dosa itu janganlah dibiarkan terus menerus. Bukalah, install aplikasi Quran, baca Quran. Setidak-tidaknya ya, dosa mantan kita lihat HP itu, dosa yang akibat HP itu adalah ya yang mengimbangi pahalanya itu ya. Nah, itu apa? Dengan baca Al-Quran. Jadi tidak semata-mata HP kita itu nanti di soal nanti di hari akhirat, hisabnya kan ada ya. Fulan, kau punya HP, punya ya Allah, berapa HP? 2. Kau apakan HP itu? Oh, banyak ya Allah, WA, TikTok, ya. Hisabnya berat itu ya. Untuk apa kau gunakan? Ada ya Allah, ada, memang ada ya Allah, ada YouTube, ada WA, TikTok pun kadang-kadang ya Allah. Tapi ada Quran ya Allah, ada Quran, ada Quran. Ku baca ya Allah. Mau masuk sholat, ku baca ya Allah. Setidak-tidaknya itu meringankan ya. Jadi mudah-mudahan kita ingin gunakan segala nikmat tadi ya. Itu kan nikmat, itu HP itu kan nikmat ya, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan inti dari kajian kita zuhur ini. Panjang kajinya, kesimpulannya satu, HP install aplikasi Quran, baca Quran itu setiap waktu dan keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.